Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rozik Maulana. Saya dari kelas 2B Teknik Informatika dari Politeknik Kampar. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, tentang salah satu mata kuliah saya yaitu Network Programming gitu. Network Programming itu apa sih ya kan? Network Programming atau pemrograman jaringan itu adalah tindakan penggunaan kode komputer untuk menulis program atau proses yang dapat atau proses dari komputer satu dengan komputer lainnya dengan cara berkomunikasi dengan proses tertentu gitu ya. Nah, di sini untuk melakukannya kita menggunakan beberapa tools atau software. Nah, di sini kita menggunakan XAMPP. Untuk server modulnya kita menggunakan Apache, teman-teman. Kita menggunakan Apache. Apache sudah aktif. Lalu kita menggunakan VS Code di sini untuk menginputkan data atau apa saja yang akan kita tampilkan ke dalam servernya nanti gitu ya. Nah, di sini kita juga akan mengaktifkan beberapa bagian agar bisa menampilkan tampilan ke servernya nanti gitu. Nah, di sini yang pertama kita harus mengaktifkan uh, file and printer sharing gitu. Mendapatkannya di mana gitu di bagian ini. Nah, di sini kita bisa pergi ke control panel, lalu ke system and security dan Windows, lanjut ke Windows Defender Firewall dan klik allow apps gitu ya, teman-teman. Atau tulisan panjangnya seperti ini. Allow apps to communicate. Nah, ini dan selanjutnya. Nah, yang pertama kita harus mengenablekan file and printer sharing. Nah, di sini kita udah mengkliknya, teman-teman. Saya udah mengkliknya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, teman-teman, yang penting banget gitu dalam pemrograman ini, kita membutuhkan eh, nah ini udah keluar, teman-teman. Nah, kita membutuhkan Apache HTTP server gitu. Terkadang teman-teman di bagian beberapa perangkat gitu maupun laptop, komputer dan lainnya itu kadang-kadang nggak ada nih seperti saya dulu seperti saya kemarin gitu kan dalam membuat itu saya bingung tuh kenapa nih nggak bisa keluar di servernya gitu kan ternyata apa server Apache modul yang ini Apache HTTP server ini nggak ada teman-teman di bagian allow apps to communicate ini. Nah, untuk mendapatkannya gimana gitu kan kita change setting lalu kita cari Apache HTTP server gitu. Cara mencarinya gimana gitu kan kita allow another apps dulu. Nah, di sini kita browse. Nah, teman-teman. Di sini teman-teman harus mencari nih di mana nih tak letak dari data XMPP-nya gitu kan. Biasanya di C, teman-teman. Kalau teman-teman buat di D saya kurang tahu juga ya, tapi biasanya membuatnya di C, teman-teman. Nah, di sini kita klik Apache. Nah, Apache klik bin. Nah, lalu teman-teman cari deh httpd.exe gitu. Open di sini. Oh ya, belum klik. Nah, open. Nah, di sini kan sudah ada nih Apache HTTP server gitu. Lalu kita add aja, teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah meng-add terlebih dahulu, maka kita cancel aja. Lalu kita cancel. Nanti bisa di bagian cancel aja ya. Bagian cancel. Nah, oke. Habis itu, teman-teman, kita akan membuat sebuah perintah atau bisa itu tulisan dan lain sebagainya, teman-teman kan. Nah, kan kita harus membuat file dan menyimpan file dulu sebelum bisa kita masukkan ke dalam server. Nah, untuk memasukkannya gitu tidak bisa seperti code biasa, teman-teman. Kita harus menyimpannya di bagian exam-nya juga. Nah, kita pilih exam. Kita cari di sini
Di sini tidak kelihatan teman-teman bagiannya. Di sini nggak ada. Nah, kalau misalnya teman-teman kesusahan nih carinya nggak ada seperti aku sekarang kan, kita klik di bagian pencarian aja, di search aja di bagian sebelah kanan, kita klik HT HTDocs. Sini ada HTDocs, lalu kita klik. Di sini kita akan membuat data-data yang kita akan kirimkan ke bagian server nanti. Di sini sudah ada data saya, nama saya sendiri di sini, dan juga ada dua code di sini yang berupa file PHP. Nah, ini kalau misalnya kita klik, teman-teman, ini kita langsung berpindah ke VS Code atau apapun software yang teman-teman gunakan untuk melakukan codingan gitu, melakukan pemrograman. Nah, di sini kita keluar aja, teman-teman. Lalu kita langsung ke VS Code-nya. Nah, di sini teman-teman sudah ada di bagian ada di bagian PHP-nya, indeks PHP. Di sini indeks PHP-nya menggunakan HTML ya teman-teman. Soalnya kita akan membuat sebuah menu login di sini teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan menu login dan menggunakan metode teman-teman. Metode atau metode. Dalam PHP ini kita mengenal ada dua metode ya teman-teman, yaitu ada get dan ada bagian dari metode get dan metode post. Nah, perbedaan kedua ini apa gitu kan? Perbedaan kedua metode ini pada bagian get ini teman-teman, kita akan tahu isi dari data gitu kan. Jadi informasi yang akan diberikan waktu kita masukkan data ke server itu sangat detail teman-teman, dari semua yang kita masukkan sangat tahu gitu. Nah, kalau bagian post itu tidak membagikan bagian detail dari data yang akan kita masukkan ke servernya nanti teman-teman. Itu bedanya. Nah, di sini untuk percobaan awal ya, kita menggunakan get dulu teman-teman. Nah, di dalam sini kita menggunakan ada satu lagi yaitu proses. Nah, proses ini nanti akan menampilkan sandi yang akan dimasukkan oleh user gitu. Oke, kita langsung di bagian servernya aja teman-teman. Nah, teman-teman, karena kita menggunakan server kita sendiri gitu, tidak perlu menggunakan server orang lain, maka kita bisa ketik aja di sini localhost. Localhost ya, teman-teman. Localhost. Nah, localhost garis miring terus nama data yang kita simpan eh, di bagian htdocs tadi gitu. htdocs tadi ya. Nah, lalu kita akan masukkan nama data PHP yang akan kita buat tadi di bagian indeks. Indeks tadi namanya, index.php. PHP ya. Lalu kita klik. Nah, di sini adalah tampilan awal yang akan kita gunakan, yang kita buat gitu, maksudnya yang kita buat tadi di bagian VS Code tadi gitu ya. Nah, di sini misalnya kita bikin namanya Ajis. Nah, Ajis bisa kita bikin sandinya, bikin bau gitu. Lalu kita kirim. Nah, ini adalah bagian dari halaman PHP selanjutnya, yaitu di bagian proses akan menampilkan yaitu nama kamu siapa gitu, namanya Aji, sandinya bau gitu kan. Lalu karena kita menggunakan metode get, nah di sini dia akan
mengasih tahu gitu apa aja yang kita eh, tampilkan dari proses tersebut gitu, informasinya apa aja gitu, siapa pengirimnya gitu kan. Nah, lalu teman-teman, jika kita menggunakan di sini metodenya kita menggunakan post ya. Kita menggunakan post, kita save. Lalu kita ulang lagi. Kita ulang lagi di sini dengan halaman dengan masuk yang beda. Nah, di sini yang tadi teman-teman sini nggak perlu dihiraukan. Kita kembali dulu ya. Nah, kita bikin namanya ayam mungkin. Ayam. Nah, di sini kita bikin juga. Nah, di sini perbedaannya teman-teman yaitu di dalam di sininya. Di bagian pos ini tidak akan menampilkan dari mana informasi atau data itu didapat gitu teman-teman. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai PHP Netboard Programming dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.